Kali ini kita akan belajar salah satu materi unik yang ada di bahasa Indonesia, yakni penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Ayo, siapa nih yang nyebut tanda baca ini itu sebagai strip? Nah, tanda strip ini ternyata ada dua guys variasinya. Yang stripnya pendek atau yang sering kita pakai itu disebutnya sebagai tanda hubung. Kemudian yang stripnya itu lebih panjang itu disebutnya sebagai tanda pisah. Jadi sekarang nyebutnya jangan strip lagi ya, karena strip ini tuh ada dua jenisnya. Dan kaidahnya itu tuh beda antara tanda hubung dan tanda pisah. Yuk, kita langsung belajar konsepnya. Yang pertama, kita akan belajar kaidah penggunaan tanda hubung. Di sini itu tuh hanya sebagai rangkuman ya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi kalau kita lihat penggunaannya di ejaan. Nah, ini yang paling sering keluar di ujian sehingga penting banget nih buat kamu pahami. Yang pertama, menyambung unsur bentuk ulang. Kita tahu ya, kata ulang itu selalu ada tanda hubungnya. Contohnya di sini adalah buku-buku. Kemudian yang kedua digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Contohnya di sini 12 bulan 6 2026. Jadi kalau yang bulannya ini cuma satu angka aja, itu nggak perlu ada angka nolnya ya. Langsung aja satu angka tuh nggak apa-apa gitu. Kemudian yang kedua, menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu. Contohnya apa? Misalnya ada kata pakis, terus dieja satu-satu, PAKIS. Berarti harus ada tanda hubungnya di setiap hurufnya. Kemudian menyatakan skor pertandingan. Misal di pertandingan sepak bola gitu ya. Bener gak nih sepak bola ada yang sampai 20? Kayaknya enggak ya. Salah-salah. Misalnya di pertandingan volley atau badminton gitu. Nah, skornya itu ditulisnya tuh pakai angka kayak gini dan ada tanda hubungnya. Kemudian, memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Memperjelas ini maksudnya gimana? Di sini kan ada contoh berevolusi sama berevolusi. Di kaidah pembentukan kata, imbuhan ber itu ketika dia bertemu dengan kata-kata yang hurufnya R, itu tuh berubah. Jadi bernya tuh R-nya tuh hilang satu. Jadinya adalah berenang. Misalnya ya, ini ada kata renang. Nah, kemudian kalau misalnya evolusi sama revolusi, ini kan berarti kalau dapat imbuhan ber, itu kan penulisannya bisa sama kan? Supaya nggak bingung yang diacu itu adalah evolusi atau revolusi, kita bisa perjelas menggunakan tanda hubung. Kalau yang dimaksud itu adalah evolusi, berarti ber tanda hubung evolusi. Kalau yang dimaksud itu adalah revolusi, berarti be tanda hubung terus revolusi. Kemudian kaidah yang keempat, merangkaikan unsur yang berbeda. Unsur yang berbeda itu contohnya apa? Misalnya ada huruf kecil dan huruf besar. Di sini contohnya se-Indonesia. Atau huruf besar dengan huruf kecil. Misalnya ada LDR-an. Dengan huruf besar dan huruf kecil harus ada tanda hubungnya. Contoh yang lainnya di sini ada KTP-nya. Ini juga bisa. Terus huruf dan angka. Contohnya di sini ada 2000-an. Terus misalnya ada lagi ke satu. Ini kan berarti ada huruf dan angka harus ada tanda hubungnya. Terus huruf tegak dan huruf miring. Contohnya di sini ada memposting. Posting ini kan kata asing ya. Terus dapat imbuhan mem. Berarti harus ada tanda hubungnya untuk menyambungkan dua jenis unsur yang berbeda ini. Terakhir, untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Nah, di sini itu juga sering dimaknai sebagai dan. Berarti tanda hubung ini tuh bisa bermakna dan. Contohnya apa? Misal ada Soekarno-Hatta. Kita tahu ya, penulisan Soekarno-Hatta itu tuh pasti ada tanda hubungnya. Karena apa? Karena ini tuh bukan nama satu orang, tapi Soekarno dan Hatta kayak gitu. Makanya harus ada tanda hubungnya. Nah, ini kaidah untuk tanda hubung. Sekarang kita akan belajar kaidah tanda pisah yang
stripnya ini tuh lebih panjang. Nah, tanda pisah ini cuma ada 3 doang ya kaidahnya. Yang pertama digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Jadi, keterangannya ini itu tuh bukan bagian utama dari kalimat. Contohnya apa? Kemerdekaan itu saya yakin akan tercapai. Nah, saya yakin akan tercapai. Ini kan pendapat penulisnya. Karena merupakan pendapat penulis, ini tuh sebenarnya bisa dihilangkan gitu di dalam kalimat. Dia fungsinya untuk menambah penjelasan aja. Makanya bisa dipisahkan pakai tanda pisah. Terus yang kedua, untuk mengapit keterangan apositif atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Nah, contohnya di sini ada Soekarno-Hatta. Tadi ya, Soekarno dan Hatta, ini ada tanda hubungnya. Proklamator Kemerdekaan RI. Nah, proklamator kemerdekaan RI ini tuh kan menjelaskan Soekarno-Hatta. Bagian ini tuh bisa saling menggantikan. Makanya proklamator kemerdekaan RI ini tuh disebut sebagai apositif atau keterangan tambahan. Penulisannya itu harus diapit tanda koma atau tanda pisah. Jadi kaidahnya tuh ada dua ya, bisa pakai tanda koma, bisa juga pakai tanda pisah. Kemudian digunakan di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya di sini ada tahun 2019 sampai dengan 2022. Tanggal 5 sampai dengan 10 April 2022. Senin sampai Jumat. Nah, berkaitan dengan kaidah ini berarti nanti tuh ada perbedaan guys antara Senin Jumat yang pakai tanda pisah ini dengan Senin Jumat yang pakai tanda hubung. Bedanya apa? Kalau Senin sampai Jumat itu kan berarti ada 5 hari. Karena bagian ini itu menyatakan sampai. Tapi kalau Senin Jumat ini tuh hanya 2 hari. Karena bagian ini itu tuh menyatakan dan. Gitu ya, udah paham kan? Sekarang gimana sih penggunaan tanda hubung dan tanda pisah jika dalam soal? Kalau dalam soal sebenarnya nggak spesifik nanyain tanda hubung atau tanda pisah ya. Tapi lebih ke pertanyaan yang umum. Di sini contoh batang soalnya penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Kayak gitu. Berarti kita perlu cek semua tanda baca yang ada pada teks ini. Terus kita pilih yang salah. Misalnya di kalimat 1, dalam kegiatan orientasi kampus, ada tanda koma, para mahasiswa baru diminta mengikuti lokakarya bertema strategi belajar mandiri. Nah, di sini ada tanda kutip. Kemudian kita harus menganalisis nih, penggunaan tanda komanya ini udah benar atau belum. Karena ini tuh bagian dari keterangan pada awal kalimat ya, berarti tanda komanya ini udah benar. Terus tanda petiknya di sini kan digunakan sebagai tema. Kalau digunakan sebagai tema itu juga penulisannya udah tepat. Dan kalimat 2, kegiatan itu diikuti oleh siswa-siswa. Ada tanda hubungnya ya. Lulusan SMA dari berbagai daerah. Siswa-siswa ini kan merupakan kata ulang. Tadi kaidahnya kata ulang itu bisa pakai tanda hubung. Makanya kalimat 2 ini juga betul. Kalimat 3, panitia juga menyediakan sesi tanya jawab dengan mahasiswa tingkat akhir. Nah, tanya jawab di sini ada tanda hubungnya. Berarti di sini tuh merupakan satu kesatuan atau bisa juga dimaknai dan gitu, tanya dan jawab. Berarti nggak ada yang salah juga kalimat 3. Kalimat 4, salah satu peserta, Dinda, berhasil meraih peringkat kedua dalam kuis akademik. Nah, di sini ada tanda koma, diapit tanda koma ya. Kemudian di sini ada tanda hubung. Sekarang kita cek tanda komanya di sini benar atau salah. Jawabannya adalah benar karena Dinda ini tuh mengacu ke peserta. Berarti Dinda ini tuh disebut juga sebagai keterangan apositif. Bagian ini udah benar. Nah, tapi bagian ini tuh salah ya. Kedua, ini kan huruf semua, bukan huruf dan angka. Berarti nggak perlu ada tanda hubung. Kalau penulisannya itu kedua, baru boleh ada tanda hubungnya. Tapi kalau huruf semua, berarti nggak usah ada tanda hubungnya. Gitu. Maka dari itu ada kesalahan ya.
pada kalimat 4. Kemudian kalimat 5, setelah kegiatan selesai, koma, ini kan sebagai keterangan ya, boleh keterangan di awal itu boleh ada tanda komanya. Terus oleh-oleh, ini merupakan kata ulang. Berarti penulisannya juga tepat. Maka dari itu, untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Satu soal lagi ya. Di sini sama, pertanyaannya nggak spesifik ya. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat, berarti kita perlu cek kalimat 1 sampai kalimat 4. Kalimat 1 di sini ada tanda koma. Kita lihat konteksnya. Program bimbingan belajar untuk menghadapi UTBK diadakan 2 kali dalam seminggu, koma, yakni Senin dan Rabu. Penggunaan tanda koma di sini benar karena ada konjungsi pemerincian di sini. Kata yakni itu selalu didahului tanda koma. Kemudian Senin Rabu, ini kan maksudnya adalah Senin dan Rabu. Berarti benar ya, karena kan 2 kali. Berarti lesnya ini atau program bimbingan belajarnya ini itu diadakan hari Senin dan Rabu. Makanya nggak salah nih di bagian ini. Sekarang kalimat 2, setiap peserta mendapat jadwal belajar harian yang disesuaikan dengan target sekolah masing-masing. Ini juga benar karena merupakan kata ulang. Kemudian kalimat 3-nya ternyata nggak ada guys ya, udah bonus ini nggak ada. Kalimat 4, selain itu, koma, ini benar ya, karena konjungsi antar kalimat, mentor memberikan umpan balik secara berkala kepada siswa, terutama yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal pelatihan. Nah, bagian ini itu tuh digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau memisahkan keterangan tambahan. Nah, karena keterangan tambahannya ini ada di akhir kalimat, berarti cuma ada satu doang, nggak apa-apa. Penggunaannya ini benar. Kemudian kalimat yang kelima, program ini berlangsung pada Januari sampai Maret 2026 dan ditutup dengan simulasi ujian akhir. Nah, di sini ada tanda hubung. Kalau pakai tanda hubung, berarti kan maknanya dan. Sedangkan dalam konteks ini harusnya itu bukan dan, tapi sampai. Maka dari itu, tanda bacanya harusnya bukan tanda hubung, tapi tanda pisah yang serifnya itu lebih panjang. Maka dari itu, untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang kelima. Jadi ada kesalahan penggunaan tanda hubung yang harusnya di sini diganti dengan tanda pisah karena menyatakan sampai. Nah, itu ya materi uniknya dalam bahasa Indonesia yang sering muncul di ujian mandiri gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ya di komen aja. Itu aja pembahasan untuk video materi hari ini. Semoga kamu semangat terus belajarnya dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!